Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bahas tentang distribusi untuk variabel kontinu. Pertemuan 5 ya. Pertemuan sebelumnya kan distribusi untuk variabel diskrit. Nah, distribusi untuk variabel kontinu ini beda dengan diskrit ya. Jadi kita memodelkannya itu menggunakan PDF atau probability density function atau fungsi kerapatan peluang atau kita singkat dengan PDF. Nah, ini salah satu cara untuk menggambarkan variabel acak kontinu. Kenapa saya sebut salah satu? Karena ada beberapa yang lain. Nah, misalkan ini salah satu PDF yang bertipe normal atau disebut juga Gaussian atau disebut juga bell shape ya, karena bentuknya seperti bell atau lonceng. Nah, fungsi PDF-nya itu menunjukkan tinggi kurva pada titik X. Nah, ini. Kemudian untuk fungsi X, variabel acak kontinu, probabilitas atau peluangnya itu adalah area di bawah kurva yang berwarna biru ini, nilai probabilitasnya. Dan ini nilainya sama dengan 1. Kemudian kalau kita misalkan lihat di sini, probabilitas atau peluang sama dengan 0, ya, itu apabila nilai X-nya itu sama dengan nilai tertentu. Seperti misalkan, kalau diberikan 3,4, maka peluang dari 3,4 sama dengan 0. Jadi, berapapun dia di antara nilai sumbu X ini, nilainya adalah 0. Jadi, nilai X dalam variabel random kontinu atau variabel acak kontinu itu harus berbentuk interval. Kita nggak bisa misalkan berapa probabilitas dari nilai 3,4 itu 0. Berapa probabilitas dari nilai X sama dengan 5,0? Ya 0. Nah, tapi kita harus menuliskan dalam bentuk interval seperti ini. Ya. Jadi misalkan nilai A ini 3,4, kemudian B ini 5,1. Nah, berarti di sini hanya 3,4, kemudian jadi nilai X antara 3,4 sampai 5,1. Nah, kita menuliskan nilai X-nya seperti itu. Nah, karena berapapun nilai X itu hasilnya 0, berarti kalau ada penulisan seperti ini, probabilitas nilai X antara A sampai B atau nilai probabilitas di antara A sampai B, kita nulisnya pakai lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja tanpa menggunakan tanda sama dengan, itu sama aja jadinya ya. Kenapa? Karena sama dengan 0 tadi. Kalau nilai X-nya sama dengan A, ya 0. Kalau nilai X-nya sama dengan B, ya 0. Kemudian probabilitas antara nilai A sampai dengan B adalah selisih dari B dan A. Ya, sehingga peluang dari ini adalah peluang dari satu nilai antara A dan B adalah 1 per B min A. Oke, nah tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa distribusi untuk variabel kontinu. Yang tadi Anda lihat adalah normal ya. Kita bahas yang pertama yaitu distribusi uniform. Distribusi uniform itu kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Nah, ini rumus apa? Ini adalah PDF-nya. Ini adalah nilai ekspektasi atau rata-rata. Yang ini adalah nilai variannya. Kita sudah bahas di minggu lalu ya. Nilai ekspektasi, varian. Ya, kemudian yang kedua adalah distribusi normal yang tadi saya berikan sebagai contoh yang kurva warna biru. Nah, ini nilai nilai PDF-nya atau fungsi PDF-nya. Nah, kita bisa tuliskan fungsi PDF-nya yang ini atau lebih sederhananya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian ini adalah nilai ekspektasinya atau nilai harapan, yang ini adalah variannya.
Yang ketiga yaitu distribusi eksponensial. Nah, bentuk grafnya seperti ini. Ya. Ini adalah fungsi PDF-nya. Kemudian ini adalah nilai ekspektasinya dan ini adalah rumus untuk menghitung variannya. Oke, kita coba kasih contoh untuk distribusi uniform ya. Distribusi yang pertama yaitu distribusi uniform tadi. Misalkan gini, jadi kita bisa tahu dia uniform atau normal atau eksponensial itu dari soalnya. Jadi waktu yang diperlukan tiap orang untuk menunggu kereta di beberapa kota sama atau terdistribusi secara seragam, yaitu 0 sampai 40 menit. Jadi kira-kira orang di mana-mana di kota itu kalau nunggu kereta sekian menit. Tentukan PDF, lalu gambarkan graf, dan hitung berapa peluang seseorang menunggu kurang dari 8 menit, lebih dari 30 menit, 10 sampai 26 menit, dan seterusnya. Ini pertanyaannya banyak ya. Oke, jawabannya di bawah nih. Nah, karena dikatakan di sini seragam, maka gambarnya seperti ini, ya. Ingat, area di bawah kurva atau di daerah sini nih, ini adalah 1. Pertanyaan pertama, menunggu kurang dari 8 menit. Oke, kan kalau di sini 0, di sini 40, berarti 8 ini dong, ya. Nah, kalau kurang dari 8 menit, berarti kan peluangnya seperti ini nih, yang ini, ya. Ya udah, tinggal dikali aja rumusnya yang tadi 1/AB. Yang ini. Nah, ini fungsi density-nya. Di mana sumbu S ini fungsi density-nya. Berarti di sini karena B-nya itu 40, A-nya itu 0, maka fungsi density-nya 1/40. Lalu berapa probabilitas kalau misalkan dia menunggu kurang dari 8 menit? Ya 1/40 dikali 8. Ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Gimana kalau lebih dari 30 menit? Kalau lebih dari 30 menit, itu kan berarti lebih dari 30 menit bisa berapa aja, 100 menit juga lebih dari 30 menit. Tapi kan di situ ada batasan B-nya tadi ya, rata-rata orang apa istilahnya menunggu, yaitu 40 menit. Jadi kita nulisnya seperti ini. Ya. Kenapa yang ini enggak gitu? Ini sebenarnya bisa aja sih kalau ditulis lebih kecil dari 0, tapi kan hasilnya 0 juga, jadi nggak perlu ditulis. Ya. Oke, di sini berarti B-nya kan 40, A-nya 30. 40 dikurang 30, 10, ya berarti 1/40 dikali 10 sama dengan 25%. Ya. Jadi probabilitas menunggu lebih dari 30 menit, itu artinya menunggu lebih dari 30 menit sampai dengan 40 menit, karena rata-rata 40 menit. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah probabilitas kalau dia menunggu antara 10 sampai 26 menit. Nah, ini ya. Nah, kalau 10 sampai 26 menit kan kalau kita lihat dari grafnya kan seperti ini nih. Ya, berarti ini B-nya, ini A-nya. Berarti 26 dikurang 10, 26 dikurang 10 itu sama dengan 16 dikali 1/40, kira-kira 40%. Oke, pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau misalkan menunggunya 20 menit, ya, atau lebih dari 45 menit. Berarti kan di luar dari umumnya gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, oh maaf nih, ini kayak ada yang salah. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu. Soalnya 20 menit. Nah, ini. Nah, sama nih. Kalau misalkan tadi pertanyaannya 20 menit, maka ya berarti tadi yang pernyataan di atas nih. Nih, kalau misalkan P probabilitas dengan nilai X tertentu, maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi nggak mungkin gitu. Jadi tepat 20 menit. Kemudian bagaimana dengan 45 menit? Sama, 45 menit kan di luar itu gitu. Berarti 0 juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah hitung apa tadi varian ya. Hitung varian. Varian kita menghitung menggunakan rumus tadi yang mu ya. Nah, ini atau mu, ini bisa diganti dengan notasi mu ya. Nah, ini berarti A tambah B dibagi 2. A-nya kan kalau rentang waktunya 0 sampai 40 rata-ratanya ya, orang menunggu.
kereta. Jadi 0 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Oke. Nah, berikutnya di sini ada soal, silahkan dikerjakan.